Halo, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Emanuela Wirianto Wong dengan NIM 2411111110011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria. Baik, perlu diketahui bahwa sistem uregenital atau genitourinaria merupakan suatu sistem yang berkenaan dengan sistem gabungan organ-organ dalam sistem kemih urin dan sistem reproduksi. Sistem kemih atau berkemih disebut juga dengan sistem urinaria. Maka dari itu, mari kita melanjutkan pembahasan kami. Yang pertama, kita perlu mengetahui sistem urogenital pada pria dan wanita. Pada pria sendiri terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra, penis, testis, saluran eferen, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, kelenjar prostat, dan aksesoris berupa vesikula seminalis dan kelenjar bulboretral. Sedangkan pada wanita terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, ovarium, rahim, tuba falopi, dan aksesoris berupa kelenjar Bartholin. Selanjutnya, terdapat tractus urinarius atau sistem berkemih. Sistem berkemih atau urinary system merupakan suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Sistem urinaria melibatkan organ-organ berupa ginjal yang berguna untuk mengeluarkan sekret urin, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kandung kemih yaitu vesika urinaria sebagai organ penampung, dan yang terakhir ada saluran kencing atau uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang pertama kita akan membahas dari ginjal. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis di bawah liver dan di bawah limfe, di sekitar vertebra T12 dan L3. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh organ hati. Kedua ginjal dibungkus oleh lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan pararenal, yang membantu meredam goncangan. Ginjal terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Di bagian superior ginjal terdapat adrenal gland atau kelenjar suprarenal. Pada orang dewasa, panjang ginjal sekitar 12 hingga 13 cm dengan lebar 5-7 cm, dengan tebal 2,5 cm dan berat kurang lebih 140 gram. Pada pria sekitar 150 hingga 170 gram, sedangkan pada wanita sekitar 115 hingga 155 gram. Selanjutnya pada struktur organ ginjal. Ginjal ditutupi oleh kapsul yang bernama tunika fibrosa yang kuat. Pada potongan melintang memperlihatkan dua daerah yang berbeda, yaitu korteks, bagian luar dari ginjal, berwarna coklat kemerahan. Fungsi utama dari korteks ginjal adalah filtrasi sejumlah besar melalui glomerulus. Medula, bagian dalam ginjal, terdiri dari atas piramid renalis dengan aspek menghadap ke sinus renalis dan basis di sepanjang ginjal. Terjadi kerja metabolik terutama reabsorpsi Na dan ekstraksi O2 dari darah. Lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid membentuk simpul-simpul yang terdiri atas satu badan Malpighi yang disebut glomerulus. Kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Papillaris Bertini merupakan papila dari tiap piramid yang terbentuk dari persatuan bagian terminal dari banyak duktus pengumpul. Calyx minor merupakan bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan yang mengalami penyempitan karena adanya ductus papillaris yang masuk ke bagian pelvis ginjal. Selanjutnya ada calyx major, merupakan kumpulan dari beberapa calyx minor. Dan yang terakhir ada pelvis, yang merupakan reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Pada struktur nefron ginjal, tiap tubrus ginjal dan glomerulus membentuk satu kesatuan yang disebut dengan nefron, yaitu suatu unit fungsional terkecil pada ginjal. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1 hingga 1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama.
Dapat dibedakan dua jenis nefron. Yang pertama, nefron corticalis, yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lengkung Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sampai ke zona luar dari medula. Yang kedua, ada nefron juxtamedularis yang merupakan nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks, dekat dengan korteks medula, dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dari medula, sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Pada bagian-bagian nefron, itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, glomerulus, yaitu suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen yang kemudian bersatu menuju arteriol eferen, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua ada kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melengkapi glomerulus tersebut untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga ada tubulus yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tubulus proximal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mengekskresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Yang kedua, lengkung atau gelung Henle, membentuk lengkungan tajam berbentuk U yang terdiri dari pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan yang kedua ada pars ascendens, bagian yang naik kembali ke korteks. Selanjutnya ada pars ascendens, yaitu bagian yang naik ke dalam korteks, dan bagian bawah dari lengkung Henle ini mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut dengan segmen tipis, sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Yang ketiga ada tubulus distal, berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Selanjutnya ada ductus pengumpul atau ductus collectivus, yaitu merupakan pengumpul penerima cairan dari 6 hingga 8 neuron yang berlainan. Selanjutnya pembuluh darah pada ginjal, yaitu struktur ginjal berisi pembuluh darah dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Cabang-cabang arteri banyak di dalam ginjal dan menjadi arteriola aferen. Pembuluh aferen kemudian tampil sebagai arteriola aferen yang bercabang. Kapiler mendapatkan suplai darah dari arteriol aferen. Kapiler-kapiler ini kemudian membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Selanjutnya pembuluh limfe pada ginjal, yaitu terdapat di sekitar pangkal arteri renalis, terbentuk oleh plexus yang berasal dari massa ginjal itu sendiri. Persarafan ginjal itu terdiri atas kurang lebih 15 ganglion. Ganglion-ganglion ini membentuk plexus renalis yang berasal dari cabang terbawah di luar plexus ciliaca. Plexus renalis bergabung dengan plexus spermaticus dengan cara memberikan beberapa serabut yang dapat menimbulkan nyeri pada testis pada kelainan ginjal. Yang kedua kita akan membahas ureter. Ureter terdiri atas dua buah saluran yang panjangnya sekitar 20 hingga 30 cm, terbentang dari ginjal hingga ke vesika urinaria. Fungsi ureter menyalurkan urin ke vesika urinaria. Pada pria terdapat vesika semifinalis. Pada wanita terdapat di belakang fossa ovarika berjalan ke bagian medial dan ke depan lateral cervix uterus. Lapisan ini terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah otot polos, dan lapisan sebelah dalam yaitu lapisan mukosa. Yang ketiga, vesika urinaria, yaitu kandung kemih yang merupakan tempat menyimpannya urin berupa kantong berotot kuat yang dapat mengempis, terletak di belakang sinivis pubis di dalam rongga pangkul. 3 saluran bersambung dengan kandung kemih yaitu 2 buah saluran ureter yang bermuara secara oblik dan 1 buah saluran ureter keluar dari kandung kemih di sebelah depan. Fungsinya ini sendiri merupakan tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh. Vesika urinaria dan uterus dipisahkan oleh lipatan yang disebut dengan peritoneum yang membentuk ruang uteru vesicle atau cavum douglasi.
Yang keempat ada uretra. Uretra sendiri merupakan saluran keluar air kemih dari leher kandung kemih ke lubang luar. Dilapisi membran mukosa yang bersambungan dengan membran yang melapisi kandung kemih. Meatus urinarius terdiri atas serabut otot melingkar yang membentuk sphincter uretra. Pada wanita, panjangnya sekitar 2,5 hingga 3,5 cm, sedangkan pada laki-laki 17 hingga 22,5 cm. Perbedaan uretra pria dan wanita terletak di belakang simsis apabila itu perempuan, sedangkan pada pria mulai dari orifisium uretra interna di dalam kandung kemih sampai orifisium uretra eksterna pada penis, yang terdiri atas uretra prostatica, uretra pars membranacea, uretra pars cavernosa, dan orifisium uretra eksterna. Sedangkan pada wanita terdiri dari tunica muscularis, lapisan spongiosa, lapisan mukosa, dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang saya jelaskan. Selamat siang, sore, maupun malam. Terima kasih.